Halo, ketemu lagi bersama saya Lily Permata dari Jerman Schule. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai program ke Jerman melalui Jerman Schule. Nah, seperti apa tahapannya, seperti apa itu prosesnya, berapa lama, terus urutannya untuk sampai berangkat ke Jerman itu seperti apa. Oke, yang pertama di Jerman Schule kami memiliki beberapa program ke Jerman yang bisa teman-teman daftar, yang bisa teman-teman pilih untuk sebagai program jika kalian atau teman-teman semua ingin ke Jerman gitu. Nah, yang pertama itu ada program au pair. Program au pair syaratnya yaitu kami hanya menerima au pair Mädchen atau perempuan saja gitu. Jadi kami tidak memberangkatkan lagi au pair Junge atau au pair cowok. Walaupun sebelumnya kami pernah juga memberangkatkan au pair Junge. Cuman untuk au pair Junge atau au pair cowok saat sekarang ini sangat-sangat sulit ya. Jadi saran saya untuk kalian yang ingin ke Jerman, lanjut belajar bahasa Jerman sampai B1 untuk yang cowok, kemudian ambil program FSJ ataupun BFD, atau kalau mau Ausbildung juga bisa. Nah, au pair itu maksimal usia pendaftar yaitu di usia 25 tahun. Karena untuk pengajuan visa itu sebelum usia 27 tahun. Nah, kenapa pendaftaran itu maksimal 25? Karena akan ada proses yang namanya belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman di Jerman Schule itu tahapannya sampai level B1. Nah, supaya apa? Supaya komunikasi bahasa Jerman teman-teman di saat bahasa di Jerman nanti, dengan keluarga angkat nanti, dengan anak angkat nanti gitu, itu akan lebih lebih memudahkan gitu daripada teman-teman yang hanya belajar sampai A1 saja gitu. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian syaratnya lain itu belum menikah, belum memiliki anak, kemudian lulusan SMA apa bisa? Sangat bisa. Kalian berusia 18 tahun nanti berangkat ke Jermannya itu bisa gitu. Nanti di usia 19 gitu berangkatnya misalnya. Atau misalnya kalian yang mau akan lulus SMA terus sekarang pendaftaran untuk au pair itu juga bisa. Nah, untuk ujian au pair itu hanya butuh ujian sertifikat B1. Nah, saya konfirmasi bahwa bukan B1, tapi A1. Untuk A1 itu benar-benar standar paling rendah dari level bahasa Jerman. Jadi sejauh ini peserta Jerman Schule yang benar-benar belajar untuk ujian A1 program au pair belum ada yang nggak lulus gitu, belum ada yang tidak lulus, kecuali mungkin mereka yang memang nggak belajar gitu ya, karena itu ya kesalahan diri sendiri gitu. Kemudian setelah program au pair syaratnya seperti itu, dan kami ada lagi program FSJ Freiwillige Sozialisia, kemudian juga ada program BFD. Nah, program dua ini hampir sama, yaitu di program sosial, cuman bedanya yaitu dari usia. Kalau misalnya FSJ itu hanya sampai usia 27 tahun saja. Sementara kalau misalnya teman-teman mau ngambil program BFD itu kalian yang berusia di atas 27 tahun. Artinya adalah mulai dari 27 tahun ke atas gitu. Untuk sertifikat kami membutuhkan sertifikat B1 gitu. Apakah kalian yang menikah punya anak itu bisa mendaftar? Sangat bisa. Kemudian apa aja bidangnya? Kebanyakan bidang sosial, seperti sebagai perawat di panti jompo, di tempat orang berkebutuhan khusus, di tempat orang yang bekerja di bagian sosial, seperti itu biasanya. Kemudian untuk BFD sendiri, kami mencarikan stelle atau tempat yang menyediakan Unterkunft atau apartemen untuk ditempati saat di Jerman nanti. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada Unterkunft ataupun WG yang disediakan, itu kalau misalnya teman-teman mau menyewa WG ataupun apartemen di Jerman itu sangat-sangat mahal. Kalian harus banyak mengeluarkan uang dan otomatis gaji yang diterima dengan pengeluaran itu tidak akan seimbang. Jadi kalau misalnya Jerman Schule mencarikan program asalan, yang penting kalian berangkat tanpa memikirkan Unterkunft teman-teman, mungkin setiap peserta Jerman Schule setiap bulan itu, setiap hari malahan itu banyak banget email yang
mau menerima peserta tapi tidak ada Unterkunft yang disediakan gitu. Jadi otomatis kami yang harus menolak kayak gitu. Karena kalau misalnya tidak disediakan Unterkunft, ya sayang sekali itu nggak bisa kita ambil gitu. Kemudian ada lagi program Ausbildung. Ausbildung itu belajar sampai B2, kemudian ujian bisa B2 ataupun B1. Nah, syarat pendaftarnya sampai usia 35 tahun. Nah, walaupun sebenarnya di Jerman itu tidak ada keterbatasan usia dalam berkarir. Namun di lembaga saya khususnya, mungkin lembaga lain berbeda gitu. Kami membatasi hanya sampai usia 35 tahun. Pertama, karena yang pertama paling utama yaitu pemahaman kemampuan bahasa Jerman, yaitu belajar bahasa asing, mungkin kurang optimal jika peserta itu usia lanjut gitu, di atas 35 tahun ke atas, mungkin karena banyak pikiran atau misalnya keluarga segala macam gitu kan. Jadi kami membatasi sampai usia 35 tahun. Kemudian juga berhubungan dengan visa, artinya menghindari adanya penolakan visa gitu. Terus tahapannya untuk sampai berangkat seperti apa? Yang pertama, belajar bahasa Jerman. Kalau misalnya au pair, teman-teman belajar di Jerman Schule itu sampai level B1. Kalau misalnya teman-teman FSJ BFD juga belajar sampai B1. Kalau misalnya teman-teman mau mengikuti program Ausbildung di Jerman Schule, maka belajarnya sampai B2. Walaupun kalian misalnya ujiannya mau B1, terserah. Nah, kenapa sih kalau misalnya Ausbildung harus sampai B2? Pertama, supaya bahasa Jerman teman-teman lebih maksimal lagi, artinya lebih sempurna lagi. Kemudian jika teman-teman belajar B2 di Jerman lanjutan, itu akan artinya adalah udah tahu gitu gambaran belajaran B2 itu seperti apa. Kemudian untuk mempercantik Lebenslauf atau memperindah CV teman-teman gitu, artinya di saat Betrip membaca, oh udah belajar sampai B2 nih pesertanya, otomatis kesempatan untuk diterima, peluang untuk diwawancara atau diberikan kontrak kerja itu lebih banyak gitu. Kemudian setelah belajar bahasa Jerman sampai B2, nah nanti akan ada kelas ekstra Prüfungsvorbereitung atau persiapan ujian, dimana di kelas itu hanya membahas soal-soal yang sama seperti yang di ujian di Goethe Institut. Kemudian ada lagi yang namanya ujian setelah pendaftaran ujian. Nah, pendaftaran ujian di Jerman Schule peserta berdasarkan rekomendasi tutor yang mengajar di lembaga. Karena kalau misalnya teman belum siap daftar sendiri dan hasilnya nggak lulus, ya tidak bisa menyalahkan lembaga. Kemudian pendaftarannya juga akan dibantu oleh admin di Jerman Schule. Kemudian ada lagi yang namanya setelah selesai ujian, sertifikat didapat. Nah, sambil menunggu sertifikat tersebut, akan ada program atau proses selanjutnya, yaitu pengurusan dokumen. Yaitu apa saja? Ya, kalau misalnya kalian au pair, berarti ada Ibu Family. Kemudian ada pelengkap dokumen yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman FSJ BFD Ausbildung, ya berarti ada Motivation Schreiben, terus Lebenslauf dan dokumen yang lain. Jadi sambil menunggu hasil ujian, sambil pengurusan dokumen. Supaya apa? Supaya tidak banyak waktu yang kebuang, supaya prosesnya lebih cepat, seperti itu. Kemudian setelah dokumen selesai, terus juga sertifikat juga di tangan, kemudian lanjut yang namanya proses pengurusan atau pencarian stelle ataupun Gastfamilie ataupun Träger di Jerman. Nah, Jerman Schule sendiri bekerja sama dengan 3 tim. Kami mempunyai 3 tim yang mengurus pengurusan Bewerbung ataupun dokumen peserta yang belajar bahasa Jerman gitu. Jadi kalian yang belajar bahasa Jerman, yang ingin programnya ke Jerman, itu diurus dengan 3 tim yang berdomisili di Jerman sendiri gitu. Supaya apa? Karena kalau misalnya saya sendiri yang ngurus, itu nggak akan sanggup dengan jumlah peserta yang banyak gitu. Jadi kita ada 3 tim yang mengurus supaya cepat dapat stelle, supaya cepat dapat termin ataupun jadwal wawancara, dan kalian juga bisa cepat berangkat. Kemudian setelah wawancara, kemudian nanti akan ada coaching, atau misalnya bagaimana sih wawancara itu, apa yang harus ditanyakan, apa yang nggak boleh ditanyakan, seperti apa wawancara dengan Träger, Betrip ataupun Gastfamilie, kemudian bagaimana ekspresi, terus kemudian apa aja yang harus diungkapkan, terus menggunakan bahasa apa gitu. Nah, itu nanti akan diberikan tips dan triks dan tips wawancara di bersama Gastfamilie maupun Träger dan Betrip gitu.
Supaya apa? Guna coaching itu gunanya yaitu untuk kalian sekali wawancara langsung mendapatkan kontrak, baik itu kontrak sebagai au pair, efesiot maupun Ausbildung. Seperti itu. Nah, setelah dapat Zusage atau setelah dapat kontrak mulai dari Einladung, undangan segala macam. Nah, berikutnya yaitu kalian akan kami bantu untuk pendaftaran termin. Artinya adalah pendaftaran untuk pengajuan visa di Kedutaan Jerman Jakarta. Setelah itu, dokumen sampai dari dari Jerman ke Indonesia, dicek lagi dokumennya, nanti ada pelengkapan dokumen pengurusan visa, karena untuk kelengkapan dokumen visa itu beda-beda ya. Jadi au pair sendiri ada dokumennya, efesiot BFD ada dokumennya gitu. Jadi akan ada dokumen tambahan. Nah, itu nanti akan akan dibantu, akan saya bantu apa aja yang harus kalian pakai, terus motivation statement kalian itu tuh harus seperti apa yang harus dihilangkan, apa yang harus diganti gitu, supaya terhindar dari penolakan visa. Kemudian ada setelah itu visa, sambil menunggu visa, dan itu akan berlangsung biasanya itu paling cepat peserta Jerman Schule itu pernah ada 2 peserta 1 hari kerja langsung dapat visanya gitu. Terus paling lama itu 8 minggu. Jadi selama 8 minggu kita nggak perlu kontak Kedutaan Jerman Jakarta, cukup menunggu email saja. Jadi pastikan teman-teman mengisi email aktif di saat dokumen pengajuan visa. Kemudian setelah pengajuan visa, packing, kalian boleh mempersiapkan apa yang harus kalian bawa gitu, apa yang harus kalian siapkan nanti saat di Jerman gitu. Nah, kalau udah visa di tangan, nanti kalian mulai konfirmasi ke Gastfamilie kalian, ke Träger kalian, ke Betrieb kalian bahwa visa udah di tangan. Terus juga konfirmasi keberangkatan, kapan kalian akan berangkat, jam berapa, terus di Flughafen ataupun bandara mana kalian akan landingnya. Kemudian konfirmasi juga mengenai penjemputan, apakah dijemput di bandara atau di stasiun terdekat dari tempat kalian akan tinggal gitu. Kemudian itu nanti akan berlangsung juga kayak alamat di mana kalian akan tinggal, kunci kamar kalian gitu. Itu nanti teknisnya melalui komunikasi melalui Träger atau Betrieb gitu. Setelah itu keberangkatan, kalian persiapan ke Jerman dan perhatikan musim di Jerman, karena Jerman mempunyai 4 musim. Apakah kalian berangkat itu di musim winter, otomatis pakaian yang harus kalian bawa itu pakaian tebal, pakaian winter. Jangan sampai salah bawa baju, salah pakai baju gitu. Jadi ntar kedinginan di Jerman gitu. So, begitu tahapannya. Nah, untuk durasinya berapa lama? Tergantung. Setiap orang beda-beda. Saya tidak bisa menyebutkan hanya 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, 5 bulan, tidak. Karena setiap orang beda-beda prosesnya. Ada si A yang cepat menangkap bahasa Jermannya, sekali ujian langsung lulus. Ada juga si B yang agak lama menangkap bahasa Jermannya, kemudian ujian berulang-ulang baru lulus. Nah, itu tergantung apakah peserta yang berangkat ke Jerman mereka yang daftar duluan. Tidak juga. Siapa yang berangkat duluan ke Jerman yaitu mereka yang mempunyai sertifikat gitu. Karena kami hanya mencarikan Stelle, Träger, Betrieb yang menerima bahasa Jerman melalui sertifikat saja. Karena kalau misalnya kami mencarikan kalian udah bahasa Jerman sampai B1 belajarnya, tapi nggak ada sertifikat, kemungkinan diterima itu kecil gitu. Karena mereka melihat standar bahasa Jerman itu dari sertifikat tersebut gitu. So, seperti itu. Jadi, kalau misalnya pun dipukul rata durasi untuk berangkat ke Jerman, misalnya belajar bahasa Jerman itu sampai 4 bulan, 4 sampai 5 bulan. Kemudian setelah itu kalian dapat sertifikat pengurusan dokumen, terus paling cepat kalian berangkat ke Jerman, berangkat ya, bukan dapat stylenya. Kalau dapat stylenya, kita pernah juga dapat GF 1 hari kerja langsung ada dapat kontrak Gastfamilie. Terus ada juga yang 2 minggu kerja langsung dapat kontrak Ausbildung. Nah, itu tergantung apakah tapi biasanya dapat kontrak itu kalian nggak langsung berangkat, karena kan ada pengurusan dokumen, asuransi dan lain-lain gitu. Untuk berangkatnya ya sesuai dengan jadwal yang ditentukan gitu oleh Betrieb gitu ataupun Träger gitu. Tapi dari Jerman Schule maksimal itu 11 bulan kalian biasanya berangkat dari kalian dapat sertifikat tersebut gitu.
gitu. Karena kan kita ada ini di kedutaan Jerman expired dari sertifikat itu hanya berlaku 12 bulan. Jadi sebisa mungkin kita mencarikan stella secepat mungkin untuk teman-teman bisa berangkat. So, seperti itu kira-kira tahapan untuk berangkat ke Jerman melalui program yang ada di Jerman Schule. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendaftar bersama lembaga kami, silahkan kontak melalui Instagram Jerman Schule. Di bio Instagram ada nomor dari admin lembaga yang ada di Jogja. Terus kami juga bekerja sama dengan personal Vermittlung yang ada di Jerman. Kami ada 3 tim untuk pengurusan dokumen teman-teman. Terus juga ada beberapa peserta dari lembaga khusus lain juga yang kami persiapkan keberangkatannya. Gitu. Jadi nggak hanya peserta dari Jerman Schule saja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, kalau misalnya teman-teman ada hal yang belum jelas mengenai program ke Jerman melalui Jerman Schule, kalian bisa banget untuk komen di bawah video ini. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap saya bisa ketemu kalian satu persatu di Jerman. Jangan lupa ikuti prosesnya, karena tanpa proses kalian nggak bakalan bisa sampai ke akhir. So, saya Lili Permata. Sampai jumpa di Eropa. Ciao, ciao.